Shalom teman-teman. Oke, sekarang kita ketemu lagi di ibadah hari ini ya teman-teman. Gimana kabarnya nih kalian semua di rumah? Pokoknya ingat ya, stay at home. Kita mesti ikutin aturan pemerintah. Yang lagi PSBB sekarang, yang di rumah tetap di rumah. Yang work from home juga harus tetap semangat kerjanya. Oke, jadi kita hari ini mau ibadah teman-teman. Kalian yang di rumah boleh tetap ikutin ibadah kita. Tetap sujud di bawah hadirat Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap hormatin hadirat Roh Kudus yang ada sekarang. Yuk teman-teman, kita boleh sembah Dia teman-teman. Kasih-Mu Tuhan,
Bagimu Allah yang mulia, kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Sama-sama katakan oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kita sembah Dia, teman-teman, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau mengaku di kata aman. Haleluya. Kami sembah Dia. Kau sucikan kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami Bapa. Darah-Mu yang kudus telah tebus dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang mahal tercurah bagi kami Bapa. Engkau Raja rela turun ke bumi bagi kami semua Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Di keadaan seperti ini ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulut kami ini hanya ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan bila kami masih sering bersungut-sungut ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Ubahkan hati kami Bapa menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-Mu yang setia ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Abba ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan,
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan lebih sungguh-sungguh lagi akan nyanyi pujian. Terima kasih, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih sungguh-sungguh lagi nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu bagimu. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami bagimu Bapa. Inilah sembah kami Tuhan. Terima kasih Aba Bapa atas kasih besar bagi kami. Engkau layak kami puji, layak kami sembah Tuhan. Nyanyi pujian oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Pujian kami ini Tuhan. Lihat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami merindukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ambil umat kami Bapa. Lebih lembut lagi katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan ambil namanya Tuhan. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Terima kasih Tuhan di suara kami Bapa. Di suara kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih Bapa. Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan nyanyi pujian. Namamu besar dan
ambil waktu sejenak untuk berdoa untuk Indonesia, teman-teman. Kau serukan namanya Tuhan Yesus, Yesus. Tuhan, Kau berkati Indonesia ya Bapa. Kau lihat Indonesia ya Bapa sedang dilanda masalah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati-Mu ada di Indonesia ya Bapa. Kau berkati Presiden kami, Presiden Jokowi ya Bapa dan wakilnya ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Kau berikan dia hikmat lebih lagi ya Bapa untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau baik ya Tuhan. Kau lihat Indonesia ya Bapa. Kami percaya hati-Mu ada di Indonesia ya Tuhan. Kau lihat Indonesia ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, pandemi corona segera hilang dari Indonesia ya Bapa. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Indonesia menyatakan kasih-Mu Tuhan. Indonesia pulih dari ekonomi ini Bapa. Keadaan ekonomi Indonesia semakin baik dan baik ya Bapa. Kau penuhi Indonesia seperti pekerjaan yang baru sampai Bapa. Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati semuanya ya Bapa. Semua yang sakit di Indonesia dengan virus corona, kami katakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersatu hati hidup Indonesia ya Bapa. Mujizat pun terjadi di Indonesia ya Bapa. Indonesia pulih ya Bapa. Indonesia pulih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ya Bapa. Biar mereka melihat kasih-Mu ya Tuhan. Mereka melihat bahwa Kau Allah yang dahsyat, Allah yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu kasih-Mu sungguh melimpah ya bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu yang ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami ingin lebih meninggikan nama-Mu lagi ya Tuhan. Biar Engkau yang terus beracara dalam ibadah kami Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami undang terus Engkau yang beracara ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami ingin memuji meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang siap untuk memuji Tuhan. Lebih meninggikan lagi nama Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, masih semangat teman-teman? Semangat. Kan kita nggak betos, salaman dulu. Salaman corona. Oke teman-teman, kita siapin hati kita dong. Kita mau lebih bersuka lagi dalam Tuhan. Amin. Musik. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, terang bagi jalan-jalanku.
Tuhan. Bukan datang begini awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Bapa, aku menopang. Bukan nama di dalam mulut, bukan nama di dalam mulut. Sekali-kali bukan nama di dalam mulut. Allah dahsyat buat kita teman-teman. Tuhan Yesus sangat dahsyat buat teman-teman semua. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi hari ini, bisa sama-sama berkumpul walaupun kalian lihat ibadah hari ini masih via YouTube, ibadah online. Tapi puji Tuhan, kakak suka cita sekali karena hari ini bisa membagikan sharing buat teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, hari ini kakak akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan untuk mendekatkan diri lagi kita sama Tuhan. Yuk teman-teman, buka Alkitab kita, buka di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Yuk, yang udah ketemu sama-sama kita baca firman ini sama-sama. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya teman-teman, kakak dapat renungan ini, dapat subjek untuk kakak bagikan pada hari ini itu dari Instagram. Dan ini tuh bagus banget karena ini pun kakak percaya ini nggak cuman buat kakak doang, tapi mungkin dari beberapa dari kalian juga ada yang saat ini mungkin ngerasa bahwa oh iya ya, gue udah jauh dari Tuhan nih hari-hari ini, kayaknya kurang bertumbuh nih gue hari-hari ini gitu sama Tuhan. Ada 7 cara gimana caranya kita bisa cara kita tuh bisa lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan, lebih mendekatkan diri kita lagi di dalam Tuhan. Yang pertama itu ada membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu bukan hanya, kita tahu membaca Alkitab itu bukan hanya kita baca aja firman Tuhan, tapi membaca Alkitab itu lebih seperti kita ambil waktu kita setiap hari untuk benar-benar kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa firman dengan adanya Bible Academy selama ini yang beberapa dari kita yang masih setia untuk laporan bacaan Alkitab, kita percaya bahwa apapun yang firman kita bacakan setiap hari, maupun teman-teman yang belum mungkin yang baca tapi nggak laporan, nggak percaya, kita semua apapun yang firman yang kita baca setiap hari, kita bisa ngerti nih apa sih sebenarnya isi hari Tuhan itu di dalam kitab itu. Dan nggak jarang gitu firman yang kita bacakan setiap hari pun kadang berbicara langsung sama kita, bener kan? Dan yang kedua itu adalah worship, menyembah Tuhan itu gak cuman kayak kita lakukan setiap hari, misalnya sekarang setiap hari Minggu, tapi kita percaya sebelum kita baca Alkitab pun kadang saat teduh kita pun tiap hari kita pasti angkat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Dan penting sih karena penyembahan itu terutama maksudnya kita nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh nggak boleh denger lagu duniawi, lagu-lagu yang sama ini kita denger K-pop, Indonesian pop atau apapun yang lainnya. Tapi percaya deh, lagu worship, lagu penyembahan, lagu pujian yang penyanyi-penyanyi rohani yang ciptakan untuk mengagungkan nama Tuhan, ketika kita menyanyikan juga itu kadang tuh roh kita tuh ikut dibangun juga, karena kata-katanya itu memang kita tujuin buat Tuhan, bukan lagu cinta-cintaan, bukan lagu pengagungan kepada manusia, tapi benar-benar kepada Tuhan. Dan itu kakak akui karena kakak tiap hari kayak udah mulai giat lagi untuk mendengarin firman Tuhan gitu kan. Kita dan juga dengerin musik-musik worship gitu. Dan yang ketiga itu doa. Kita tahu doa adalah nafas orang Kristen. Kita percaya, kenapa nafas orang Kristen? Ya kita percaya bahwa ketika kita kurang doa, ketika kita nggak pernah doa malah, itu berarti
artinya kita nggak bernafas ya kan? Iya, kita nggak bernafas, bukan dalam artian notabene kita nggak bener-bener nggak bernafas secara harfiah, tapi lebih kepada dari roh kita masing-masing gitu. Memang doa itu sebenarnya hal yang kelihatan sepele, tapi itu susah untuk dilakukan. Karena kenapa? Karena doa itu bukan hanya kita menaikkan ucapan pujian kita, tapi itu kita benar-benar ngobrol sama Bapa di surga. Kita mau kasih pujian, kita mau kasih ucapan syukur kita mau ngasih pengagungan buat Tuhan itu melalui pujian yang kita, dari doa yang kita naikkan. Kadang untuk doa bangun tidur atau doa mau tidur pun itu pasti dari sebagian dari diri kita pasti ada yang kesulitan. Karena apa? Tiba-tiba mungkin yang lagi mau tidur keasikan main handphone, atau lagi lagi main handphone atau main game, tiba-tiba ngantuk akhirnya tidur, atau bahkan yang pas mau bangun tidur tapi telat berangkat kerja atau berangkat kuliah, berangkat sekolah, akhirnya lupa buat doa. Nah itu memang menjadi tantangan sendiri bagi beberapa orang gitu, termasuk kakak juga gitu. Dan doa itu kita percaya bahwa ketika kita naikkan doa kita ketika kita angkat doa kita, itu kita benar-benar jadi nyata gitu, being real with Jesus gitu. Kita benar-benar naikkan, kita mau curhat, kita mau bikin permohonan, bahkan kita mau ngasih ucapan syukur buat Tuhan buat apa yang udah terjadi setiap hari kita. Dan yang keempat itu ada berpuasa. Berpuasa itu fungsinya adalah untuk mendisiplinkan diri kita lebih fokus lagi secara spiritual, secara roh kita ke Tuhan. Kita tahu bahwa puasa ya Kak, puasa yang kayak agama Islam gitu yang kayak sebulan gitu. No. Puasa itu seperti yang mungkin yang dulu teman-teman pernah lihat, pernah di blast juga di grup tentang puasa yang kita mau doa untuk Indonesia 40 hari. Nah, itu bisa juga dijadikan buat kita untuk mendekatkan roh kita ke Tuhan gitu. Membangun roh kita. Tapi bisa juga nanti kalian bisa nentuin sendiri gitu. Kakak pun ada sekarang kakak suka puasa, kakak tentuin harinya yaitu Senin dan Kamis. Dan itu puasanya benar-benar dari selesai makan malam gak makan, akhirnya sampai jam makan siang baru makan lagi. Dan itu kakak masih lakukan sekarang, itu untuk mendisiplinkan diri kakak supaya kakak nggak kembali melakukan hal-hal yang bukan daripada Tuhan pokoknya gitu. Maksudnya yang istilahnya gini, misalnya kakak dulu ini orangnya nggak disiplin gitu, nggak jarang kan kakak akuin juga, kakak selama ini kan masih sibuk kerja kan, Sabtu Minggu pun kakak kadang kerja dan nggak ada di gereja gitu kan, kadang cuma kayak ibadah online atau ibadah yang di deket gereja, deket kantoran aja. Dan itu memang sebenarnya kayak masih kurang gitu, kayak kok kayak masih ada kurang ya hubungan sama Tuhan tuh, kayak nggak terlalu intens kayak yang sebelumnya kakak sebelum kerja. Untuk itu kadang kakak puasa untuk diri kakak supaya bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk bisa ngerasain lagi apa sih kasih mula-mulanya Tuhan tuh, kasihnya Tuhan, hadiratnya Tuhan kayak gitu. Kadang kalian boleh kok nentuin puasa kalian, mungkin oh iya ya, ingat ya puasa itu kita harus niatin dulu dari hari kita mau puasa nih buat apa, apakah untuk, bahkan lebih bagus lagi ketika kalian puasa, doa puasa itu buat orang lain, bukan hanya dulu untuk diri kita sendiri gitu. Kadang percayalah doa puasa itu sangat berkuasa sekali, karena ada beberapa kesaksian gitu kan yang memang ketika kita memang niat gitu kan, kita ingin melakukan hal yang baik, kita ingin mendoakan orang lain, itu pasti Tuhan dengar. Kalau teman-teman tahu lirik lagunya Hillsong Young and Free yang judulnya First Love, itu kalian harus dengar. Di situ lagunya itu kesimpulannya itu pokoknya tentang apa yang seharusnya sebenarnya kita sebagai anak-anak muda itu yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Di situ kalau kalian pernah dengar, intinya pokoknya kita itu sebagai anak Tuhan, di liriknya itu pokoknya bilangnya gini, Tuhan set me on fire again gitu, kayak set me on fire supaya aku tuh bisa menjangkau teman aku kembali ke sama Tuhan gitu. Dan itu gak cuma dilakukan untuk kita setiap hari cuma doa doang, tapi kalau kalian bisa sambil puasa itu lebih
istilahnya apa ya, lebih kuasanya tuh lebih besar gitu. Nih kakak coba ya kakak bacain beberapa liriknya dari lagunya. Okay. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all my days I will place my first love first again. Ya, di sini kan kita tahu bahwa cinta mula-mula kita sama Tuhan itu kan luar biasa dahsyatnya gitu kan. Kita semua hampir pernah ngerasain, yang belum pernah ngerasain minta sama Tuhan untuk bisa Tuhan kasih cinta mula-mula yang sama Tuhan tuh kayak gimana. Cinta yang mula-mula sama Tuhan itu bener-bener kalian bisa ngerasain namanya on fire. Nah yang namanya gue kalau bisa ke gereja tiap hari, gue bakal ke gereja tiap hari. Gue kalau bisa namanya nyembah Tuhan setiap detik, gue pasti bakal nyembah Tuhan setiap detik. Dan itu namanya kalian bisa ngerasain yang segitu luar biasanya kasih mula-mula dari Tuhan itu. Dan di sini juga dibilang bahwa once I was drifting but you call me home, so I will give my life for the one still lost. And I will see my friend reclaim their first love first again. Nah ya, jadi aku akan memberikan hidupku untuk orang yang masih terhilang. Dan aku akan melihat bahwa teman-temanku bisa berbalik kepada Tuhan. Ini lagu ini emang cuman kayak penggalan-penggalan lirik, tapi lagu ini dahsyat banget karena lagu ini pas banget sama visi gereja kita, yaitu kita harus menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menjadi yang bisa memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kita. Dengerin ya teman-teman ya. Catat. First Love by Hillsong Young and Free. Oke, lanjut ke yang kelima. Connecting with other Christian. Di sini gimana cara kita bisa bertumbuh lagi dalam Tuhan, yaitu bisa istilahnya kita tuh bisa nyampur gitu sama teman-teman kita yang juga Kristen. Bukan menutup kemungkinan kalian nggak boleh temenan sama teman kalian nggak seiman, tapi ketika kita bisa istilahnya ada komunitas, kita bisa punya teman-teman sekeliling kita yang saling membangun dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita sedih nggak notabene langsung kalau begini, nggak cuman hanya dikasih nasihat biasa atau hanya dikasih petua-petua yang lain, tapi kita bisa dikuatkan. Mungkin ketika kita cerita sama teman kita yang sesama Kristen dan tanpa kita sadar ternyata Tuhan berbicara lewat dia, yang sehingga kita ternyata Tuhan tuh bener nih. Bahkan kadang mungkin di saat kita belum cerita ternyata orang itu bilang, oh iya kayaknya gue pernah ngalamin yang kayak gini nih, seharusnya seperti ini. Atau ternyata pas kita lagi curhat dia bilang, Tuhan kayaknya ngomong deh sama lo lewat gue maunya seperti ini. Nah kita nggak pernah tahu gitu, hal sekecil itu pun ketika kita bisa sama-sama saling menguatkan di dalam satu iman gitu kan, itu bisa nge-recharge dan bahkan bisa tumbuhin lebih lagi kasih yang Tuhan beri buat kita gitu. Dan selanjutnya ada love people the way Jesus would. Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi yang sudah mengasihi kita gitu. Memang untuk kalau bicara tentang mengasihi itu levelnya bukan lagi suka, bukan lagi cinta, bukan I like you, I love you, tapi ini lebih mengasihi. Kasih itu lebih, kalau kalian tahu kasih agape itu yang benar-benar kayak kasihnya Tuhan gitu, yang ketika kamu berbuat baik dan orang itu tidak membalas kebaikan kamu, ya why not, karena kamu memang ingin berbuat baik sama orang itu tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Itu pun yang dilakukan sama Tuhan. Tuhan Yesus mau kita pun menjadi contoh gitu bagi orang-orang sekitar kita, bahkan dalam hal perkataan, perilaku, bahkan pola pikir kita. Mungkin ketika kita menjadi sama seperti Tuhan, bukan benar-benar menjadi sama seperti Tuhan, tapi benar-benar yang mungkin kalian ada beberapa yang kemarin yang gabung di Cool, itu kita ngebahas tentang buah roh. Dan ketika kita mempunyai buah roh itu dalam diri kita masing-masing, kita percaya bahwa bukan hanya Tuhan saja gitu, kita pun bisa memberikan kasih yang dari Tuhan itu buat orang lain melalui buah roh itu gitu teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir, asking Him to walk you into who He create you to be. Minta Tuhan, bukan minta sebenarnya sih,
kalian harus tahu bahwa tanya Tuhan apa sih yang sebenarnya Tuhan mau buat di dalam hidup kita gitu. Kita percaya bahwa kalau misalnya kita ini hidup sebenarnya tuh kita lahir ke dunia ini, kita hidup itu sebenarnya udah ada tujuan Tuhan. Tuhan tuh mau buat sesuatu dalam hidup kita tuh udah Tuhan rancangkan gitu kan. Kita percaya bahwa ketika destiny-nya Tuhan tuh mau seperti ini dan kita berjalan di jalannya Tuhan, kita percaya bahwa kita bisa sampai ke situ. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan atau kita tidak bertumbuh dari Tuhan, kalian pasti tahu lah gitu. Sebenarnya tuh jalannya tuh kayak tinggal ke depan gitu. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, kita secara nggak sadar kita pasti kayak ada belok kanan, belok kiri, entah kemana-mana gitu. Dan kayaknya susah gitu saat kita kayak bilang, kok gue lama-lama makin menjauh dari Tuhan ya, kenapa ya, kok gue lama-lama kok nggak ngerasain hadirat Tuhan. Sebenarnya itu bukannya kasih Tuhan yang menjauh dari kita, tapi sebenarnya kita sendiri gitu yang menjauhkan kasihnya Tuhan itu dari diri kita sendiri. Dan ya kalian tahu juga bahwa kalau kalian suka ke gereja gitu kan, mungkin kalian selalu nggak pernah lihat karisi gitu kan setiap minggunya. Dan itu pun kakak jujur gitu kan, kakak bener-bener ngerasa yang namanya kakak yang jauh banget dari Tuhan gitu. Nggak tiap hari kayaknya tuh rasanya tuh nggak ada, kayak kosong, kok nggak ada dan gak ada damai sejahtera gitu. Dan akhirnya berimbas bahwa kakak ke hal-hal yang nggak seharusnya dilakuin gitu, kayak misalnya jadi jarang baca Alkitab, jadi jarang ke komsel, jadi jarang ke bahkan mungkin jarang doa. Dan ketika kakak nemuin renungan ini dan memang 7 cara ini benar-benar membantu kakak untuk kembali lagi sama Tuhan. Dan ini bukan hal yang mudah, untuk 7 hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi ketika kita minta Tuhan kuatkan hati kita, minta Tuhan untuk libatkan kita dalam perjalanan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Selalu ingat bahwa yang cara untuk lebih dekat lagi dan bertumbuh dalam Tuhan itu ada 7. Yang pertama, baca Alkitab. Selalu sediakan waktu untuk baca firman Tuhan setiap hari, itu gak boleh lupa dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyembah Tuhan setiap hari, dengerin lagu-lagu rohani yang bisa menguatkan kita, yang gak buat kita galau, yang gak buat kita nangis-nangis gak jelas, tapi harus dengarkan lagu rohani yang benar-benar menguatkan kita. Yang ketiga adalah berdoa, bicara sama Tuhan, bicara sama Bapa kita di surga. Kalian curhain semua, kalian mau curhat apapun, daripada kita percaya bahwa daripada kita curhat kepada manusia, mendingan kita langsung curhat sama yang menciptakan manusia itu, ya kan? Yang keempat, berpuasa. Kakak ajak kita semua mulai atur waktu puasa kita doakan yuk, kita doain teman-teman kita yang sering kita, mungkin yang ada juga yang teman-teman yang udah mulai menjauh dari Tuhan, kita bantu doa, kita masukin dalam pokok-pokok doa kita setiap malam dan mulai berpuasa. Lalu yang kelima, mulai membangun hubungan kembali sama orang-orang seiman supaya kita bisa saling menguatkan, bahkan dikuatkan. Dan keenam, mengasihi orang-orang seperti yang Tuhan sudah lakukan ke kita semua. Jadi tanpa pandang bulu siapapun orangnya, kita harus mengasihi orang itu. Dan yang ketujuh, tanya Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh mau kita tuh menjadi apa sih? Sebenarnya Tuhan itu bentuk kita tuh mau seperti apa masa depan kita dan goals kita dan goals yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama kita kembali lagi sama Tuhan, mendekatkan diri lagi kita sama Tuhan dan bertumbuh lagi dalam Tuhan. Itu aja, sekian dari kakak, dan jangan lupa dengerin lagunya Hillsong Young and Free yang judulnya First Love. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Shalom teman-teman. Shalom. Pengumuman minggu ini. Yang pertama, minggu ini kul gabungan ditiadakan ya. Aktif kembali 2 minggu selanjutnya. Lalu yang kedua, persembahan dan perpuluhan bisa kalian transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 0653 088 113 atas nama GBI Kayu Putih. Lalu yang ketiga, untuk persiapan hari kenaikan Tuhan Yesus, nanti kita semua akan bikin ucapan hari kenaikan Tuhan Yesus berupa foto. Nanti kakak-kakak yang lain akan info lebih detail lagi lewat grup WA ya.
Oke, ini dia pengumuman minggu ini. Stay safe ya teman-teman, stay healthy and stay blessed. God bless you. Teman-teman, kita